Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Muhammad Faiz dari kelas 11 IPA 1 bersekolah di SMA Negeri 20 Batam. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem pernafasan manusia yang terkait dengan organ, cara kerja, dan cara memeliharanya. Ada banyak macam aroma yang bisa dihirup oleh manusia, mulai dari bau yang tidak sedap sampai bau makanan yang paling wangi. Manusia bisa membedakannya. Hal itu karena adanya hidung manusia. Hidung manusia adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia. Pernafasan adalah salah satu hal yang vital bagi manusia. Manusia bisa bernapas dengan baik karena kerja organ-organ pernafasan manusia yang sangat baik. Bagaimana sistem kerja manusia? Bagaimana cara memelihara organ pernafasan manusia? Untuk memahami hal tersebut, simak penjelasan tentang sistem pernafasan manusia. Pengertian sistem pernafasan manusia. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Umumnya, orang-orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak dibanding orang yang melakukan aktivitas ringan. Orang yang memiliki tubuh yang besar juga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Selain itu, orang yang sering mengkonsumsi daging-dagingan akan membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding orang yang sering mengkonsumsi sayur-sayuran atau vegetarian. Manusia bisa melakukan 2 cara pernafasan, yaitu menggunakan pernafasan dada dan pernafasan perut. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernafasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini bisa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses pernafasan berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan hanya sampai 3.500 cc. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang bisa dikeluarkan manusia setelah paru-parunya terisi. Lalu, kemana sisa yang 1000 cc-nya? 1000 cc yang tersisa adalah sisa udara yang tidak bisa digunakan. Sisa udara tersebut akan mengisi bagian paru-paru sebagai residu. Pernafasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Bahkan ketika kita tertidur sekalipun, pernafasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam udara terjadi pernafasan antara darah yang ada di dalam kapiler tubuh, semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh setiap bernapas disebut dengan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Semakin bertambahnya usia, frekuensi pernafasan akan semakin rendah. Selain itu, laki-laki memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan karena kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada tubuh laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada tubuh perempuan. Fungsi sistem pernafasan manusia, yaitu organ-organ pernafasan manusia memiliki fungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan dalam senyawa karbon dioksida dan uap air. Selain untuk bernapas, sistem pernafasan manusia juga memiliki fungsi untuk membuat suara. Rongga hidung, udara yang berada
dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia juga mengatur supaya menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk merawat hidung dan juga tenggorokan sebagai salah satu bagian dari proses pernapasan. Cara merawatnya dapat Grametz pahami melalui buku Hidung dan Tenggorokan. Trankea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler tersebut oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi paru-paru, jadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, proses pernapasan manusia. Manusia memiliki 2 mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Lalu bagaimana perbedaan keduanya? Berikut adalah penjelasan mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama, pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk
luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan mengangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil, karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua, pernafasan perut. Pernafasan dada atau disebut dengan pernafasan diafragma adalah pernafasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernafasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Sebetulnya, manusia terlahir secara alamiah bernafas menggunakan diafragma sepenuhnya, sehingga nafasnya diambil bisa lebih dalam. Namun, seiring bertambahnya usia, manusia tidak lagi melakukan kebiasaan bernafas menggunakan diafragma ini. Segala sesuatu kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari memaksa kita untuk secara bertahap beralih ke pernafasan dada. Ketika bernafas dengan diafragma atau pernafasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernafasan dada. Tidak heran bahwa pernafasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Untuk yang terakhir, yaitu mengetahui cara memelihara organ pernafasan, yaitu hanya ada 3. 1. Hindari merokok atau menghirup asap rokok. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir, menghindari paparan polusi dan infeksi. Dan itulah beberapa penjelasan dari sistem pernafasan manusia. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.